warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang analisis gas darah. Dengan nama anggota kelompok ada Eva Putri, Ella Satria Yusuf, Jiniati Tuasikal, dan Venska Maraikum Alisa. Baik, kita akan memasuki pengertian dari analisis gas darah. Seperti yang kita ketahui bahwa analisis gas darah adalah tindakan menganalisa darah arterial untuk mengukur dari PaO2, PaCO3, pH darah, dan oksigenasi secara langsung. Nah, darah arteri digunakan untuk merefleksikan keadaan pertukaran gas yang akurat dalam sistem paru. Disarankan bagi pasien yang mengalami gejala ketidakseimbangan oksigen, karbon dioksida atau pH dalam darah. Gejala tersebut meliputi nafas cepat, sesak nafas, kebingungan, dan mual. Dokter juga akan melakukan analisa gas darah pada pasien yang dicurigai memiliki kondisi medis berikut, seperti penyakit paru-paru, penyakit ginjal, gangguan metabolik, dan cedera kepala atau leher yang mengganggu pernafasan. Tujuan dari pemeriksaan analisis gas darah yang pertama mengevaluasi fungsi paru-paru atau respirasi, yang kedua memantau pengobatan, yang ketiga mengevaluasi fungsi ginjal, dan yang keempat gangguan metabolik. Terdapat beberapa tempat pengambilan darah arteri. Yang pertama, arteri radialis dan arteri ulnaris merupakan pilihan pertama yang paling aman dipakai untuk fungsi arteri kecuali terdapat banyak bekas tusukan atau hematoma juga apabila alentes negatif. Yang kedua yaitu arteri dorsalis pedis merupakan pilihan kedua. Yang ketiga, arteri brachialis merupakan pilihan ketiga karena lebih banyak risikonya bila terjadi obstruksi pembuluh darah. Dan yang keempat, arteri femoralis merupakan pilihan terakhir apabila pada semua arteri di atas tidak dapat diambil. Bila terdapat obstruksi pembuluh darah akan menghambat aliran darah ke seluruh tubuh atau tungkai bawah, dan bila yang dapat mengakibatkan berlangsung lama dapat menyebabkan kematian jaringan. Arteri femoralis berdekatan dengan vena besar sehingga dapat terjadi pencampuran antara darah vena dan arteri. Kemudian yang kelima adalah arteri tibialis posterior dan arteri dorsalis pedis. Dan yang keenam, arteri femoralis atau brachialis sebaiknya tidak digunakan jika masih ada alternatif lain. Sebelum melakukan pemeriksaan analisis gas darah, dilakukan terlebih dahulu Allen test. Kita melakukan tes dari arteri radialis sejajar dengan ibu jari, dan pada saat arteri ulnaris jika sudah teraba, kita kepal tangan dan membuka sebanyak 3 kali. Kepal, buka, kepal, buka, dan kepal lagi, setelah itu dibuka. Kedua arteri ini terlihat pucat, berarti ada vaskaterisasi. Kemudian kita buka di bagian arteri polaris. Kita lihat seluruh jari sudah berubah memerah, berarti aliran vaskularisasi di arteri polaris itu sudah bagus. Kita dapat melakukan penusukan di arteri radialis. Prosedur analisis gas darah meliputi tenaga medis akan membersihkan lokasi pengambilan sampel darah dengan cairan. Yang kedua, tenaga medis lalu meraba bagian tersebut untuk menemukan pembuluh darah arteri. Yang ketiga, setelah arteri ditemukan, darah akan diambil dengan menyuntikkan jarum ke dalam pembuluh darah. Yang keempat, karena pembuluh darah arteri lebih dalam daripada pembuluh darah vena, sebagian pasien mungkin merasa bahwa prosedur ini lebih nyeri dibandingkan dengan pengambilan darah dari pembuluh vena. Yang kelima, tenaga medis akan memasang tabung pada belakang jarum. Yang keenam, darah pasien lalu akan mengalir ke dalam tabung khusus. Yang ketujuh, ketika jumlah darah dirasa sudah cukup, jarum suntik akan dilepas. Yang kedelapan, tenaga medis akan menekan lokasi penyuntikan selama beberapa menit, kemudian menutupnya dengan perban. Sampel darah yang telah diambil akan dibawa ke laboratorium untuk dianalisis. Untuk mengukur analisis gas darah, kita menggunakan alat seperti berikut. Kemudian itu untuk mengukur tekanan parsial gas yang ada di dalam darah seperti CO2 dan O2, untuk mengetahui keseimbangan asam dan basa pH dalam tubuh, dan mengukur elektrolit seperti potasium, natrium, zat kapur, dan klorin. Prinsip kerja alat analisis gas darah. Yang pertama, pH elektrode.
Elektroda ini dikembangkan atau lebih tepatnya ditemukan pada awal abad sebelumnya ketika ditemukan bahwa membran kaca tipis yang memisahkan dua larutan yang berbeda dalam pH dapat memberikan perbedaan potensial listrik yang kecil. PCO2 sensor. Stow menggunakan kaca pH elektroda yang dibungkus dengan membran plastik AgCl. Elektroda ditempatkan di bawah membran plastik. J.W. Severinghaus memperbaiki rancangan ini dengan menambahkan sumber ion bikarbonat ke larutan elektrolit. Dengan melakukan ini, larutan dalam pH menjadi terkait dengan tekanan parsial KO2 di luar membran oleh persamaan matematis sederhana yang sekarang dikenal dengan persamaan Henderson-Hasselbalch. PO2 sensor dibuat dengan menambahkan kawat meleleh ke dalam balok kaca. Lapisan plastik penutup mengurangi fluks molekul O2 ke permukaan platinum. Jadi ketika elektroda teleportasi secara tepat, arus reduksi O2 sebanding dengan tekanan parsial oksigen. Berikut nilai normal analisis gas darah pada parameter pH, PaCO2, PaO2, saturasi oksigen, kelebihan atau kekurangan basa, dan HCO3. Interpretasi hasil analisis gas darah. Dikatakan respirator asidosis jika pH-nya menurun dan PaCO2-nya meningkat dan HCO3-nya normal. Dan dikatakan respirator alkalosis jika pH-nya naik dan PaCO2-nya menurun dan HCO3-nya normal. Dan dikatakan metabolic asidosis jika pH-nya menurun, PaCO2-nya normal dan HCO3-nya menurun. Dan dikatakan metabolic alkalosis jika pH-nya naik dan PaCO2-nya normal dan HCO3-nya naik. Sekian materi dari kami tentang analisis gas darah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.